Proses pembentukan bunyi bahasa. Proses pembentukan bunyi bahasa merupakan proses dihasilkannya bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi bahasa dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Arus udara. Arus udara merupakan sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa, hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tertentu atas perintah saraf otak. 2. Pita suara. Pita suara memiliki sumber bunyi, bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan atau laring dalam posisi mendatar dari depan atau anterior ke belakang atau posterior. Keadaan pita suara ketika glotis tertutup, glotis terbuka sedikit, glotis terbuka memanjang, dan glotis terbuka lebar. 3. Alat-alat ucap. Organ tubuh yang digunakan sebagai alat dalam proses pembentukan bunyi bahasa terbagi atas 3 komponen, yaitu komponen supraglotal, komponen laring, komponen subglotal. A. Komponen supraglotal. Komponen supraglotal terdiri atas 3 rongga yang berfungsi sebagai lubang resonansi dalam pembentukan bunyi, yaitu rongga kerongkongan atau faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Rongga kerongkongan terletak di atas laring, berbentuk tabung, bagian atasnya bercabang buah, berwujud rongga mulut dan rongga hidung. Peranan rongga kerongkongan hanya sebagai tabung udara yang ikut bergetar apabila pita suara bergetar, menimbulkan getaran pada arus udara yang lewat dari paru-paru. Rongga hidung mempunyai bentuk dan dimensi yang relatif tetap. Rongga hidung berfungsi sebagai tabung resonansi ketika arus udara dari paru-paru mengalami getaran ketika melalui pita suara dan menggetarkan udara yang ada dalam rongga kerongkongan, rongga mulut, dan rongga hidung. Dalam pembentukan bunyi ujar, udara dari paru-paru bisa keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut. Bunyi yang dihasilkan oleh udara yang keluar dari rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi yang keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut disebut bunyi dinasalisasi. Bunyi ujar yang dihasilkan dari mulut sangat banyak dan bervariasi. Hal itu terjadi karena keterlibatan lidah, bibir, dan rahang yang mudah digerakkan. Bagian alat ucap yang terdapat di dalam mulut yang bisa digerakkan disebut artikulator. Bagian alat ucap yang menjadi sasaran sentuh disebut titik artikulasi. Artikulator berada di bagian rongga mulut, sedangkan titik artikulasi berada di bagian atas rongga mulut. Alat-alat ucap bagian atas rongga mulut. Rongga mulut bagian atas terdapat bibir atas atau labium, gigi atas atau dentum, pangkal gigi atas atau alveolum, langit-langit keras atau palatum, langit-langit lunak atau velum, dan anak tekak atau uvula. Sebagai titik artikulasi, alat-alat ucap bagian atas bisa menjadi tujuan sentuh alat-alat ucap bagian bawah yang relatif berdekatan dengannya dalam menghasilkan bunyi. Bibir atas atau labium biasa disentuh oleh bibir bawah. Gigi atas atau dentum biasa disentuh oleh bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Pangkal gigi atas atau alveolum biasa disentuh oleh ujung lidah dan daun lidah. Langit-langit keras atau palatum biasa disentuh oleh ujung lidah dan daun lidah. Langit-langit lunak atau velum biasa disentuh oleh belakang lidah. Anak tekak atau uvula biasa disentuh oleh akar lidah. Pada rongga mulut bagian bawah terdapat bibir bawah atau labium, gigi bawah atau dentum, ujung lidah atau apex, tengah lidah atau laminum, belakang lidah atau dorsum, dan akar lidah atau radix. Sebagai artikulator, alat-alat ucap bagian bawah bisa menyentuh atau mendekati alat-alat ucap bagian atas yang berdekatan dengannya untuk menghasilkan bunyi. Bibir bawah atau labium biasa menyentuh atau mendekati bibir atas dan gigi atas. Gigi bawah atau dentum bersama-sama dengan ujung lidah biasa menyentuh atau mendekati gigi atas. Ujung lidah atau apex biasa menyentuh atau mendekati gigi atas,
pangkal gigi atas, dan langit-langit keras. Tengah lidah atau laminum biasa menyentuh atau mendekati gigi atas, pangkal gigi atas, dan langit-langit keras. Belakang lidah atau dorsum biasa menyentuh atau mendekati langit-langit keras dan langit-langit lunak. Akar lidah atau radix biasa menyentuh atau mendekati anak tekak. Skema artikulasi dalam mulut. A. Artikulasi bilabial atau bibir bawah dan bibir atas. B. Artikulasi labiodental atau bibir bawah dan gigi atas. C. Artikulasi interdental atau gigi bawah dan gigi atas. D. Artikulasi apikodental atau ujung lidah dan gigi atas. E. Artikulasi apikoalveolar atau ujung lidah dan pangkal gigi. F. Artikulasi laminodental atau daun lidah dan gigi atas. G. Artikulasi laminoalveolar atau daun lidah dan pangkal gigi. H. Artikulasi laminopalatal atau daun lidah dan langit-langit keras. I. Artikulasi dorsopalatal atau pangkal lidah dan langit-langit keras. J. Artikulasi dorsovelar atau pangkal lidah dan langit-langit lunak. K. Artikulasi dorsouvular atau pangkal lidah dan anak tekak. L. Artikulasi oral atau penutupan arus udara koronai hidung oleh anak tekak. M. Artikulasi radikofaringal atau akar lidah dan dinding tenggorok. Pertemuan antara artikulator dan titik artikulasi digunakan sebagai penamaan bunyi yang dihasilkan, seperti terlihat pada tabel berikut. B. Komponen laring. Laring atau pangkal tenggorok adalah salah satu organ pada bagian leher yang melindungi trakea dan terlibat dalam proses produksi bunyi. Dalam laring terdapat pita suara. Laring dengan bantuan pita suara berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, hidung. Apabila klep terbuka lebar, udara yang ada di paru-paru bisa terhubung dengan udara yang ada pada mulut dan hidung. Sebaliknya, apabila klep ditutup rapat, udara yang ada pada paru-paru terpisah total dengan udara yang ada pada mulut dan hidung. Kinerja pita suara pada laring mengakibatkan penggolongan bunyi bahasa menjadi bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Bunyi dikatakan bersuara apabila pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat ketika mendapatkan tekanan arus udara dari paru-paru. Sebaliknya, bunyi dikatakan tidak bersuara apabila pita suara tidak melakukan gerakan membuka dan menutup. Ketika kedua pita yang terdapat dalam laring dibuka, akan terjadi celah yang berbentuk V. Celah di antara kedua pita suara disebut glotis. Glotis bisa tertutup dan terbuka. Glotis terbuka digunakan untuk membentuk bunyi-bunyi tidak bersuara. Sedangkan glotis tertutup digunakan untuk membentuk bunyi-bunyi bersuara. C. Komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri atas paru-paru kanan dan kiri, saluran bronkial, saluran pernapasan atau trakea, otot paru-paru, dan rongga dada. Fungsi utama komponen subglotal adalah untuk pernapasan, yaitu mengalirkan arus udara yang merupakan syarat mutlak terjadinya bunyi bahasa.